Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang bersama Kak Yesi Khairani Tanjung selaku pengamat politik, dan di sini kami akan mewawancarai Kak Yesi Khairani Tanjung mengenai politik yang ada di negara Indonesia. Nah, untuk itu sebelumnya kami ingin memperkenalkan Kak Yesi terlebih dahulu beserta latar belakangnya, dan lebih berhak untuk menyampaikan itu adalah Kak Yesi sendiri. Kepada Kak Yesi kami persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesi Khairani Tanjung. Saat ini saya di sini saya sebagai pengamat politik yang sebenarnya udah lama sih saya ikuti. Hanya saja semakin kesini kayaknya emang butuh masukan juga dari berbagai kalangan untuk melihat berbagai pandangan-pandangan yang bisa kita pahami bersama-sama kayak gitu. Nah, saya pernah beberapa kali untuk terjun langsung menjadi tim ses beberapa paslon, mulai dari tahun 2019 sampai saat ini juga hanya saja kita bermain di balik layar. Jadi bisa lebih fokus kepada penyusunan strategi pemenangan kayak gitu. Itu aja sih mungkin. Ya, terima kasih kepada Kak Yesi. Nah, di sini saya ingin bertanya, Kak, mengenai politik ini, mengapa Kak harus ada politik di dalam suatu negara? Oke, baik. Kalau misalnya kenapa harus ada politik, jelas harus ada karena kita menyesuaikan dengan dasar negara kita sendiri, yaitu Pancasila gitu. Ada 5 Pancasila, itulah yang akan dinaungi oleh politik, dan itu sudah ada sejak awal negara kita berdiri. Makanya kita perlu nih lagi-lagi mempelajari soal politik ini. Apakah kita akan menyusun ikut serta dalam politik praktis, atau kita memang sesuai dengan politik gagasan yang ingin kita canangkan dari awal kayak gitu. Makanya kita sangat butuh nih sebenarnya politik itu, hanya saja politik yang seperti apa. Maka kita perlu mempelajari lebih jauh lagi soal ini. Kira-kira Kak, bagaimana yang terjadi di negara kita ini ketika politik itu redup gitu? Apakah akan sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum? Jelas. Kenapa? Karena bahkan untuk setingkat sejengkal perut aja gitu, itu diatur sama politik, diatur sama keputusan-keputusan politik. Jadi kalaupun misalnya politik itu redup, jelas itu juga akan berpengaruh sama sejengkal perutnya kita, termasuk ukuran beras, telur, seluruh sembako itu diatur sama keputusan-keputusan politik. Jadi jangan sampai gerakan-gerakan politik kita redup. Lagi-lagi seperti yang di awal tadi, jangan sampai kita salah berprasangka sama politik ini, karena memang politik yang kurang baik itu adalah ketika kita memilih untuk politik praktis dan kita bisa menyesuaikan dengan politik gagasan yang kita usungkan lebih jauh lagi untuk bisa memperbaiki perpolitikan di negara kita. Kemudian Kak, apakah politik ini berpengaruh terhadap kemajuan suatu negara kita? Jelas sangat berpengaruh. Jangankan negara kita, kalau misalnya kita masuk ke negara Eropa seperti Amerika, itu juga berpengaruh sama negara kita. Padahal negara mereka nih yang punya kemajuan politik gitu. Tapi itu punya pengaruh besar sama negara kita juga. Kenapa? Karena keputusan mereka untuk hubungan luar negeri itu sangat berpengaruh juga sama kita. Kayak gitu. Jadi ada hukum luar negeri yang bisa mempengaruhi politik negara kita juga kayak gitu. Jadi Kak, menurut Kakak nih ya, gimana sih perkembangan politik di masa sekarang ini? Iya, kalau sekarang ini kayaknya kita lebih ada seorang pasangan calon yang saya rasa lebih mengusung kepada politik gagasan yang dia mengajak kita berdiskusi metodenya. Bukan lagi hanya sekedar menampakkan wajah, beretorika kayak gitu, tapi emang benar-benar mencari apa aja gagasan-gagasan yang ada di daerah, gagasan-gagasan anak-anak muda, gagasan-gagasan orang tua, ibu-ibu rumah tangga, kakek nenek, seluruhnya diambil kayak gitu. Nah, ada juga yang dia model politik anak zaman now yang harapannya bisa bergoyang-goyang, joget-joget, generasi Z kayak gitu-gitu. Nah, ada yang dia lebih mencanangkan kepada ya gagasan-gagasan kecil yang harapannya sih bisa dia terapkan nantinya kayak gitu. Nah, sekarang dinamikanya itu lebih kepada gagasan-gagasan apa yang bisa disampaikan ketika nanti sudah terpilih. Itu sih saat ini yang saya lihat.
Terima kasih kepada Kak Yesi Hairani yang sudah menyampaikan mengenai seputar politik yang ada di negara Indonesia ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya politik ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan negara kita. Dan jangan sampai ada redup sebab dapat berpengaruh terhadap pokoknya tadi kebutuhan pokok individu dan kelompok-kelompok. Demikianlah yang dapat kami sampaikan mengenai politik ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami dari Uninsu ingin mewawancari Bapak selaku penasihat hukum sebagai tugas ujian akhir semester politik Di sini kami ingin mengenalkan diri kami. Pertama saya Muhammad Al-Muzi. Jadi langsung saja Pak, kami ingin bertanya, bagaimana menurut Bapak tentang perkembangan politik hukum menurut pandangan Bapak sebagai penasehat hukum? Terima kasih atas pertanyaannya dari rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi UIN ya. Sebelumnya saya mau perkenalan diri, nama saya Leti Jaka Montana. Kebetulan saya seorang penasehat hukum di Angkatan Darat, khususnya di Kodam 1. Saya menempuh pendidikan sarjana hukum di Universitas Sriwijaya Palembang. Saya menempuh pendidikan magister hukum di UISU. Baik, kembali kepada pertanyaan yang tadi, apa perkembangan ya politik hukum di pendapat saya? Iya, pendapat kami, pendapat saya di era dewasa ini kemajuan politik hukum itu sangat besar untuk negara kita khususnya. Hal itu bukan tanpa dasar saya sampaikan karena berkaitan dengan kebijakan dan keputusan para politikus kita terkait dengan contohnya saja ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ya, KUHP produk Indonesia, bisa dibilang produk Indonesia, karena setelah berpuluh-puluh tahun kita menggunakan hukum pidana yang kita gratifikasi dari Belanda, akhirnya kita dapat membuat KUHP produk Indonesia, dan itu adalah bagian dari politik hukum Indonesia pada saat ini. Artinya kemajuannya sangat besar terkait dengan perkembangan politik hukum Indonesia. Itu ada lagi. Baik, selanjutnya itu bagaimana menurut Bapak hubungan antara politik dan hukum itu sendiri? Baik ya, hubungan politik hukum itu nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena hukum itu bagian dari produk, bagian dari produk politik, di mana hukum itu tidak bisa berjalan, tidak bisa terlaksana dan diterapkan tanpa adanya politik. Contohnya apa? Ketika hukum itu diterapkan pada masyarakat, tentunya anggota legislatif atau DPR dalam hal ini itulah yang menentukan undang-undang agar bisa diterapkan atau tidak. Dan orang-orang legislatif juga lah yang menentukan arah, isi, dan bentuknya yang akan diterapkan pada masyarakat. Mau diapakan sih hukum itu? Maksud dan tujuannya seperti apa? Tentunya melalui ilmu politik itulah itu dikembangkan dan diterapkan. Itulah hubungan mereka satu sama lain. Baik, berikutnya apakah politik itu berpengaruh dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia? Apakah politik itu berpengaruh dalam penegakan hukum? Kalau tadi saya bahas terkait dengan hubungan politik dengan hukum, itu kita bicara secara formil, secara teori. Ketika kita membahas tentang penegakan, artinya ada teknis di dalamnya. Nah, dalam penegakan hukum itu tentunya ada aturan main juga.
Nah, aturan main itu secara teknis dalam penegakan hukum tentu juga diatur oleh politikus atau ilmu politik. Artinya penegakan hukum itu kembali lagi ya tergantung bagaimana kebijakan politik itu sendiri. Misalkan saya ambil contoh, ketika suatu politikus atau ilmu politik itu yang dirancang oleh manusia, dalam hal ini DPR, memperlemah penegakan hukum, maka hukum itu akan jadi lemah. Tapi ketika kebijakan politik itu tentang hukum memperkuat penegakan hukum, tentunya penegakan hukumnya juga jadi kuat. Itulah jadi dampak atau keterkaitan politik dengan penegakan hukum itu sangat erat dan sangat berpengaruh satu sama lain. Seperti itu. Ini Iya, silakan. nah, jadi kan tadi Bapak kan tentang hubungan antara politik dengan hukum gitu, karena saling mempengaruhi lah. Ya, Jadi menurut Bapak sendiri, bagaimana sih dengan orang dalam artian yang membentuk hukum itu tadi? Dia membentuk hukum sesuai dengan apa yang dia inginkan, bukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tapi untuk kepentingan dia pribadi. Itu bagaimana? Untuk kepentingan dia pribadi. Itu bagaimana? Menurut saya pribadi ya, terkait dengan kepentingan pribadi yang diterapkan kepada kebijakan politik, khususnya politik hukum. Tentu saja itu perbuatan yang kurang etis dan kurang elok. Kenapa? Karena kebijakan pribadi yang dikaitkan dengan politik hukum atau juga penegakan hukum, maka akan merugikan beberapa pihak dan menguntungkan beberapa pihak. Ketika urusan pribadi, urusan kelompok atau perkumpulan yang dimasukkan dalam undang-undangan atau dimasukkan dalam kebijakan politik terkait dengan hukum, tentu saja itu tidak berdasarkan dengan fakta atau berdasarkan dengan kehidupan sosial masyarakat keseluruhannya. Tentu saja kehidupan sosial di Medan dengan kehidupan sosial di Jakarta sudah berbeda. Kehidupan Jakarta dengan kehidupan di Papua, Kalimantan sudah berbeda. Itulah mengapa ketika mengambil kebijakan politik hukum itu, tentu saja setiap daerah secara sosial, tradisi, adat budaya itu tidak bisa saling ego untuk menentukan masing-masing daerah. Harus kita dipikirkan tentang nasionalisnya terkait dengan keseluruhan masyarakat. Jadi kurang baik lah jika ada kepentingan pribadi difokuskan untuk kebijakan politik. Mungkin kita belum berkenan Bapak, mungkin bisa Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya berbahagia dan bisa bertukar pikiran sharing tentang kondisi politik hukum kita kan. Saya Fadli Kofi di FHCN, tempat pernah mengajar di perguruan tinggi di Perguruan Tinggi. Saat ini aktif sebagai pendiri Pondok Pesantren Al-Faid sekaligus ketua yayasan. Jadi saya menyambut baik kedatangan kalian di Pondok Pesantren kami. Ya, dipersilakan apa-apa yang mau dan sharing antara jadi kita. Mungkin langsung saja Pak. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perkembangan politik hukum menurut pandangan Bapak sebagai akademisi? Politik hukum mata kuliah yang baru beberapa tahun ini ya sangat bagus ke depannya, karena memang kita menganut ide Pak Lima itu hukum itu pada sebatas undang-undang tapi ide kita hukum. Jadi cita-cita hukum itu berkaitan dengan politik hukum, tindakan kebijakan
yang diinginkan, yang ingin dicapai dari tujuan-tujuan hukum itu sendiri. Jadi apa yang dilakukan supaya tercapai tujuan-tujuan hukum tersebut? Maka diperlukan tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan dengan tetap tidak melanggar hierarki perundang-undangan. Inggris namanya first and mercy. Dulu ada yang mengambil namun tetap harus mengatur aturan yang tak boleh pejabat negara membuat kebijakan untuk tujuan merampungkan pelaksanaan undang-undang atau peraturan pemerintah tanpa ada acuan kebijaksanaan tetap bisa diambil dengan tetap ada acuan. Selanjutnya hukum itu secara administrasi berkembang. Ada pidana juga ada cara-cara tersendiri dalam rangka pidana mencapai hukum tujuan dari pasal-pasal yang diinginkan bisa tercapai oleh pihak di administrasi negara ada persen-persen. Jadi di perdata ada juga refleks efeknya. Jadi kira-kira apa menurut perkembangan politik hukum? Perkembangan politik hukum dan sejauh itulah perkembangan mengenai negara bahwa dalam dasawarsa menurut saya kepemimpinan 1945 sampai hari ini, maka dalam era kepemimpinan saat inilah politik hukum itu berbelenggu. Dia kurang dapat ditelusuri masyarakat. Bagaimana mungkin undang-undang dibuat secepat mungkin, kemudian tanpa pengumuman, tanpa apa diumumkan malam-malam, tidak ada publikasi, tidak ada waktu untuk bisa mengkaji atau rakyat bisa mengetahui, memberikan aspirasinya. Politik hukum itu sebagaimana kita ketahui, dia tidak terlepas dari yang namanya demokrasi. Demokrasi itu membuat hukum, merubah hukum, tidak terlepas dari meminta pendapat rakyat. Walaupun sekalipun ada wakil rakyat, tetap kalau di beberapa negara ada namanya referendum obligatif, ada referendum fakultatif. Kita secara kenegaraan masih kurang di sisi itu. Jadi pertanyaan selanjutnya itu Pak, menurut Bapak sendiri apa sih sebenarnya hubungan antara politik dengan hukum gitu? Apakah dua kata ini berbeda atau saling bergantung? Sebenarnya menurut saya kalau politik dan hukum itu seperti dua sisi mata uang. Uang itu sebelah aja tidak laku dia. Hukum tidak akan bisa terjadi tanpa proses politik. Kalau tanpa proses politik namanya hukum rimba, homo menilupus, belium omnium contra omnes. Tidak masuk hukum rimba deh, survival the fittest. Jadi hukum itu adalah ya karena kita menganut demokrasi, bukan kedaulatan Tuhan, bukan kedaulatan kekuasaan, maka lahir karena sebuah proses menentukan masa depan kita dengan perwakilan kita, kemudian kita sepakati menjadi aturan yang kita jadikan untuk melaksanakan tindakan maupun kegiatan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Dengan proses politik ya, baik buruknya tergantung siapa perwakilan rakyat yang ada di parlemen. Karena kita bukan negara polis seperti Yunani, tidak bisa langsung, maka kita pakai perwakilan. Jadi bagaimana komitmen politisi yang merumuskan undang-undang hukum yang ada di parlemen, baik buruknya, sumber-sumbernya, acuannya apakah sesuai dengan representasi dan tujuan-tujuan yang diharapkan oleh rakyat, itu tergantung pada politisinya. Jadi produk politik di parlemen akan menentukan politik hukum ke depannya
baik buruk, berguna tak berguna, tujuannya untuk Baik, tentang jawaban Bapak tadi, nah saya muncul pertanyaan yang baru nih, Pak. Bagaimana menurut Bapak sendiri jika orang-orang yang dalam artian mereka yang merumuskan atau merancang undang-undang, mereka menggunakan atau membentuk undang-undang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, dalam artian gini, dia membuat undang-undang untuk menyelamatkan diri mereka sendiri gitu. jadi politik hukum. Jadi kan tujuan negara adalah melindungi. Tujuannya kontrak sosial itu. Proklamasi independen, proklamasi pengumuman kemerdekaan negarawan, perwakilan kita kepada bangsa lain bahwa kita telah merdeka. Hal-hal mengenai kemerdekaan itu urusan kita. Kemudian dibuatlah namanya Declaration of Independence. Declaration of Independence ini mirip dengan pembukaan. Pembukaan itu adalah perjanjian kontrak politik antara politisi dengan rakyat. Apa itu alinea keempat? Ya, pernyataan kemerdekaan. Kami dengan ini menyatakan kemerdekaan, pintu gerbang kemerdekaan, berkat rahmat Allah kemerdekaan. Setelah merdeka mau jadi apa? Kontrak politik, politisi pada saat itu akan melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah manusia, memajukan. Itu adalah kontrak politiknya. Nah, itu menjadi acuan politisi harusnya di parlemen. Jadi undang-undang yang hanya menguntungkan sekelompok orang, yang katanya oligarki, yang katanya konglomerat, maka itu telah menyalahi komitmen kontrak sosial. Declaration of Independence, pembukaan Udin 45 alinea 4. Baik, selanjutnya, menurut Bapak, apakah politik ini berpengaruh dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia? Ada namanya trias politika, pemisahan mutlak. Ada namanya distribusi kekuasaan. Jadi kita menginginkan penegakan hukum yang tidak diintervensi oleh eksekutif. Dalam hal ini yudikatif, legislatif, eksekutif. Apakah pemisahan total menginginkan kita tidak diintervensinya aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, tidak diintervensi baik legislatif maupun yudikatif. Tapi pada faktanya bahwasanya secara aparatur penempatan orang-orang yang duduk itu dengan proses politik, dengan kekuatan politik. Beberapa negara pakai sistem juri kan gitu ya. Orang-orang tokoh-tokoh selain legislatif ada juri. Kemudian ditetapkanlah mereka menjadi kejaksaan, mereka kehakiman. Kita kan menarik politik calon-calon dari lobi-lobi politik. Akhirnya ada intervensi dan hukum penegakan hukum menjadi pilih kasih, belah bambu, kena yang kecil, yang besar tidak, isi A kena, kelompok ini, partai A kena, partai B enggak. Jadi siapa yang berkuasa, dia banyak menentukan aparat penegak hukum, akhirnya tidak lagi bisa independen. Jadi secara kelembagaan independen, tapi secara proses perekrutan aparaturnya tidak independen. Ada pengaruh-pengaruh politik yang selobi-lobinya itu juga dilakukan oleh partai-partai. Jadi jangan heran kalau Indonesia penegakan hukumnya penuh dengan konspirasi dan kepentingan politik. Mungkin kawan-kawan ada yang bertanya. Baik, sudah cukup Bapak wawancara kita pada hari ini yang berkaitan tentang politik hukum, dan mungkin sebagai kalimat penutup mungkin ada yang perlu disampaikan. Ya, sebagai mahasiswa generasi muda, jangan putus asa dengan kondisi negara yang seperti ini. Dimanapun pertarungan liberalisme, sosialisme, dan komunisme itu adalah realitas dalam kehidupan berbangsa bernegara di bumi ini. Dari pertarungan itu tetap akan ada bagaimana kita ke depan mempersiapkan diri, mengenali diri, kemudian pantaskanlah diri kita untuk bisa menghadapi suatu perubahan
perubahan dalam masa ke masa akan lebih berat. Namun perubahan itu setiap generasi akan lebih baik generasi sebelumnya. Jadi janganlah generasi tadi nanti akan lebih negatif dari generasi sebelumnya. Yang dipastikan bahwa mereka akan lebih cerdas dari generasi sebelumnya. Tinggal mentalitas dan kuatkanlah moralitas, kuatkanlah mentalitas, pantaskan Allah agar kalian menjadi pemimpin negeri-negeri. Ada bagaimana kita ke depan mempersiapkan diri, mengenali diri, kemudian pantaskanlah diri kalian untuk bisa menghadapi suatu perubahan dalam masa ke masa akan lebih berat. Namun perubahan itu setiap generasi akan lebih baik generasi sebelumnya. Jadi janganlah generasi tadi nanti akan lebih negatif dari generasi sebelumnya. Yang dipastikan bahwa mereka akan lebih cerdas dari generasi sebelumnya. Tinggal mentalitas dan kuatkanlah moralitas, kuatkanlah mentalitas, pantaskan Allah agar kalian menjadi pemimpin negeri-negeri. Baik, demikian. Terima kasih kepada Bapak yang sudah berbagi ilmu dengan kami dan semoga apa yang Bapak sampaikan itu bermanfaat bagi kami dan pada orang banyak. Demikianlah kami tutup dengan alhamdulillah. Amin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.